Ricky adalah anak SMA yang sudah ditinggal oleh orang tuanya sejak 8 tahun. Sekarang, ia tinggal sebatang kara. Ia hanya memiliki Josh sebagai teman dekatnya. Ia adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Ia tidak percaya bahwa keajaiban Tuhan itu benar adanya. Pada saat ini, tepatnya pada hari Sabtu, Ricky sedang bermain bersama Josh. Di saat ia bermain, ada yang mendekatinya. Jos, kalian mau ikut gak? Ada misa bareng lo di gereja gua. Gua mau banget ikut di rumah. Padahal misa itu penting lo biar lebih dekat sama Tuhan. Itu apa sih bullshit? Kata gua mah ya, mendingan akan tidur di rumah. Gak boleh begitu, ini ibadah itu penting. Nah, temen lo aja tahu. Kamu ikut gak Jos BTW? Aku ikut deh. Kalau lu Ricky sama Jos. Masih kalau mau nyata, ngapain bisa coba? Gua di rumah tidur nyantai. Ya udah Mel, jangan dipaksa-paksa dia lah. Benar juga sih. Ingat ya, Tuhan bakal menemuin lu di gereja. Lu pergi sih ya, Bray. Melan pun berjalan pergi. Ricky hanya diam dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Melan. Karena mau sebanyak apapun Melan mengingatkannya, ia tidak akan percaya akan keberadaan Tuhan. Ia merasa, kalaupun Tuhan ada, mengapa Tuhan begitu pilih kasih? Ia merasa Tuhan tidak peduli dengannya. Maka dari itu, ia tidak percaya. Pada hari Senin di sekolah, Ricky didekati oleh Edmund dan Jacob. Ricky dulu diajak ke gereja sama siapa? Ada? Lu ikut? Masih ya, banget ya, males. Ya, ngapain juga ke gereja-gereja? Kakak amat. Iya, gak ada kerjaan banget mah, najis. Iya ini males maksa banget lagi. Ngapain juga gue pagi-pagi bangun buat ini bisa gitu doang. Ya, gak apa-apa lagi, gak lah. Michelle mendekati ketiganya, lalu kalian tuh nggak sopan banget ya ngomong kayak gitu. Jelas-jelas misa tuh berguna tahu. Kalian bisa menebus dosa di situ. Belajar dari mana sih? Nggak sopan banget jadi orang, nggak ada toleransi. Lu sok asik banget lu. Sok keren lu pergi gereja. Sok banget, siap deh dipaling al Tuhan. Gila ya, gue ngasih tahu kalian loh, tapi bisa-bisanya kalian ngomong kayak gitu. Heran gue kok ada ya orang kayak kalian. Baru banget sih. Michelle pun berjalan pergi karena terlalu lelah dengan mereka. Keesokan harinya, Ricky dan Josh kembali bermain. Edmund dan Jacob juga tetap berusaha menahan Ricky agar tidak ke gereja karena Jacob sudah tahu bahwa Josh sudah ada di jalan Tuhan. Weh, jadi nggak weh main hari Minggu? Jadi lah ya, kali nggak jadi. Bertiga nih kita. Tempat nggak sih? Terus kamu ikut nggak? Enggak dulu deh, aku ada ibadah kalau hari Minggu. Apa sih terus ikut ibadah? Ini ikut kita main aja. Seru loh. Iya weh, main tuh lebih seru daripada ibadah. Ibadah mah dapet apa? Hikmah aja doang. Setuju. Ibadah itu penting. Kalian nggak boleh gitu. Ada Jess, makanya deh Jess. Ya intinya aku nggak bisa. Ya deh. Yalah, ayo amat. Gak asik lu. Ketiganya pun menyoraki Josh. Josh pun berjalan pergi. Pada hari Minggu pun mereka berkumpul. Tadi apa tadi? Mau main apa lagi ya? Bisa nggak sih? Gimana kalau kita yang kalah terakhir? Setuju. Ayo, teman yuk.
Mereka pun bermain sampai lupa waktu. Pada keesokan harinya, mereka bertiga kumpul kembali. Ricky, kemarin seru banget main. Mau main lagi gak? Josh masuk ke dalam kelas dan melihat mereka berbincang. Josh mendekati ke arah mereka dan mereka pun menoleh. Hey guys, kalian lagi ngomong apa nih? Lagi ngomongin rencana bermain. Lu mau ikut juga? Lu gak apa-apa, kan kemarin lu sempet ngajak dia. Apa ya? Serah dia sih mau gimana. Boleh, kapan? Nanti Jos pas pulang sekolah. Oke. Pada saat pulang sekolah, mereka pun bermain. Capek nih main. Ngobrol aja yuk. Ngomongin apa? Kan ada gosip baru tuh. Mana tuh? Kok gue jadi kulit? Lu mau tahu soal beginian, bukan opus romantik. Oh, soal cewek. Iya, kan ada anak baru, gosipnya dia udah punya pacar. Iya, tapi katanya dia selingkuh sama anak kelas 11. Iya nih, gue males sih kalau punya pacar. Ya, lu nggak tahu apa enaknya untuk. Ya, lu nggak tahu aja apa enaknya untuk. Kalian kok jadi gosip? Nggak boleh tahu ngomong. Nah, ini yang gue malesin dari Jos. Nasihatin orang mulu kayak orang paling suci dah. Sabar aja dah kata gue. Allah. Makanya bingung gua sama si Ricky. Kenapa bisa berteman sama dia bertahun-tahun? Kok kalian gitu sih? Kan emang dosa. Ya elah, sesekali gak apa-apa kali. Iya, lagian tuh orangnya emang gitu. Kok berarti kita ngomong fakta dong. Udah cukup. Jangan ribut lagi. Lu jadi dukung dia sih. Gua tahu lu udah kehasut sama si anak Tuhan itu ya. Wow, seorang Ricky ini ceritanya sudah percaya sama Tuhan. Aduh, kok kalian jadi nyerang gua sih? Gua kan cuma mau kalian juga bukan karena kalian sama gua gitu. Siap deh. Ya, lu udah gak mau temenan sama Jos? Siapa? Gua udah temenan sama dia dari bocah. Kali perkara begitu doang gua harus musuhan sama dia. Ya kan dia udah jadi anak Tuhan. Kita nggak percaya sama Tuhan. Ada sih itu doang gue ributin. Udah cukup, jangan berantem lagi. Atau mending kita balik. Iya, males juga mau kayak gini. Yalah, see you Rick. Ya. Oh, balik klik. Iya. Ricky dan Josh pun sudah kembali bermain bersama. Sedangkan Edmund dan Jacob, mereka sedang berbincang tentang Ricky. Ya apa enggak? Kemarin dia nggak jelas banget. Iya, aneh begitu. Tapi kita nggak boleh biarin dia balik ke jalan Tuhan. Lu tahu kan kalau Tuhan itu emang nggak ada. Iya, gak mau gue ngeliat dia percaya sama hal aneh begitu. Setuju. Di sisi lain, Oh ini Ricky. Nah, hari Sabtu ada event gitu gereja. Kamu mau ikut gak? Hari Sabtu. Kalau weekdays aja. Kalau weekend aku males. Kalau weekdays ada, tapi ambilnya sore biasanya. Musik mah males banget. Ya udah deh kalau gitu. Oke. keduanya pun pergi ke kantin. Ricky, Jos, di gereja gua ada acara charity gitu nih. Mau ikut nggak? Dia kayak nyumbang ke anak panti gitu loh. Boleh tuh. Ketiganya telah pulang dari acara tersebut. Aku duluan ya. Iya, hati-hati ya, Jos.
Di sisi Ricky, di pertengahan game tersebut muncullah notif. Nah, Jos, kecelakaan. Ah, nggak mungkin lah, bercanda ini ya. Ricky pun bergegas lari dan mencari taksi. Sesampainya di rumah sakit, Ricky panik karena mendengar kabar bahwa Jules koma. Keesokan harinya, Lu kenapa dah galau banget? Buset, seorang Ricky ditolak. Asli gak nih? Banget sih lu pada. Ricky pun menjauh. Rick, lu nggak apa-apa kan? Sel, Jos nggak bakalan kenapa-kenapa kan? Enggak lah, dia pasti selamat. Kita berdoa aja sama Tuhan. Tapi lu yakin Sel, Tuhan mau tetap terima gua? Pastilah, Tuhan pasti bakal nerima orang yang mau balik sama dia. Setelah pulang, Ricky berkunjung ke rumah sakit. Setelah beberapa bulan, Ricky rutin berdoa. Ricky pun ke rumah sakit. Ricky mendapat kabar bahwa Jos berhasil melewati masa komanya. Jos, kamu beneran udah bangun, udah sadar Jos? Ya Ricky, ini berkat keajaiban Tuhan. Iya Jos, doa Tuhan sudah mengabulkan doaku Jos. Kamu udah kembali ke jalan Tuhan. Ya Jos, makasih ya udah mengajak aku terus walaupun aku selalu menolak. Makasih Jos. Akhirnya, Jos diperbolehkan kembali pulang ke rumah dan mereka menjadi sering ke gereja bersama. Ricky apa dah? Kemarin dia gak jelas banget. Ya, orang aneh begitu. Tapi kita nggak boleh Nggak boleh gitu Ricky. Ibadah tuh penting. Bisa itu penting. Bisa itu penting. Ulang-ulang. Lu kenapa dah galau banget? Masuk dong. Ricky, lu nggak apa-apa kan? Nggak bisa Sel, andai gue ikut sama Jos kemarin, mungkin Jos bakalan juga di kasus sialan itu. Sabar. Harusnya lu langsung yang Oh Ricky, hari Sabtu ada event itu gereja. Kamu mau itu gak?